Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Hari ini aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman seorang wanita yang pernah disantet. Jadi ada seorang wanita yang bernama Ayu. Ia menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Jadi Ayu ini bercerita bahwa ia dan ibunya pernah menjadi korban santet. Dan yang mengejutkan, ternyata pelakunya adalah orang yang dia kenal. Ceritanya bermula di tahun 2010. Jadi, Ayu dan keluarganya ini tinggal di Bandung. Dan ternyata Ayu ini adalah anak tunggal. Ayu dan keluarganya ini bisa dibilang sebagai keluarga yang sangat berada dan berkecukupan. Jadi, Ayu dan keluarganya ini memang tinggal di sebuah perumahan yang cukup elit. Ayah Ayu ini bekerja sebagai manajer di sebuah bank. Sedangkan ibunya Ayu ini bekerja sebagai pengusaha yang bergerak di bidang hukum. Jadi memang gak heran sih kalau keluarganya Ayu ini hidup sangat berkecukupan. Ya memang karena kedua orang tua Ayu ini punya karir masing-masing dan karir yang oke gitu. Di tahun 2010 ini usia Ayu kira-kira sekitar 15 tahun. Jadi di rumahnya Ayu ini ia punya 2 ART atau asisten rumah tangga. Jadi 2 orang asisten rumah tangga Ayu ini bernama Yuni dan Yanti. Jadi saat itu Yuni ini berusia 40 tahun dan Yanti ini berusia 20 tahun. Jadi mereka berdua ini masih memiliki hubungan keluarga. Rumah Ayu ini bisa dibilang cukup besar karena memiliki halaman depan dan halaman belakang yang biasa mereka gunakan untuk kumpul-kumpul. Nah, karena halaman belakang ini lebih luas, jadi di situ sengaja dibangun gazebo yang cukup luas. Bisa dibilang Ayu ini hidup bersama keluarga yang sempurna. Meskipun kedua orang tua Ayu ini sibuk, mereka selalu meluangkan waktu saat weekend. Tapi karena kedua orang tua Ayu ini memiliki jabatan dan posisi yang penting di kantor, selalu saja ada staf kantor yang datang ke rumah mereka untuk membicarakan soal pekerjaan. Padahal orang tuanya Ayu ini udah sengaja matiin handphone kantor mereka. Tapi tetap aja masih ada staf-staf kantor yang datang ke rumah mereka untuk mendiskusikan hal-hal penting. Dari semua staf kantor yang datang ke rumah Ayu, ada 1 orang yang paling sering datang ke rumah Ayu. Nah, dia ini bernama Gita dan umurnya sekitar 30 tahunan. Jadi Gita ini adalah salah satu staf dari ayahnya Ayu. Ayu mengatakan kalau si Gita ini bisa ke rumahnya 2-3 kali dalam sebulan di hari weekend. Nah, ayahnya Ayu ini punya kebiasaan untuk membawa stafnya ke gazebo belakang rumah mereka. Alasannya karena menurut ayahnya Ayu, gazebo belakang itu nyaman untuk membahas masalah kantor. Biasanya Gita selalu datang jam 3 sore di hari Minggu. Jadi, saking seringnya si Gita ini datang, Ayu itu sampai hafal jam berapa biasanya Gita itu datang. Sampai suatu hari, Ayu ini merasa ada yang berbeda dari Gita. Jadi kalau biasanya Gita ini datang di hari Minggu jam 3 sore, kali itu Gita datang di hari Sabtu jam 4 sore. Saat itu, Ayu dan kedua orang tuanya sedang berkumpul di ruang tengah. Dan tiba-tiba Gita ini datang. Dan seperti biasa, begitu Gita datang, langsung ayahnya Ayu ini mengajak Gita ke gazebo belakang. Ternyata saat itu bukan hanya hari dan waktu kedatangan Gita yang berubah. Ternyata hari itu sikap Gita juga aneh. Yang biasanya Gita membicarakan masalah pekerjaan hanya kurang lebih 1 jam, di hari itu Gita berada di rumahnya Ayu sampai kurang lebih 5 jam. Jadi Gita ini di rumah Ayu dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Nah, pas Gita ini mau pulang, Ayu ini melihat salah satu asisten rumah tangganya yang bernama Yanti mengantar Gita sampai ke depan pagar. Nah, di saat inilah Ayu itu melihat Gita itu memberi barang kecil kepada Yanti. Nah, terus Yanti itu memasukkan barang itu ke kantongnya dan langsung masuk ke rumahnya. Keesokan harinya, saat Ayu dan keluarganya telah selesai makan siang yang dimasak oleh ART-nya, sekitar 2-3 jam kemudian, tiba-tiba badan Ayu ini terasa panas
dan muncul benjolan-benjolan merah di sekujur tubuhnya. Kejadian ini benar-benar aneh dan terjadi sangat tiba-tiba. Nggak sampai 1 jam, seluruh tubuh Ayu sudah dipenuhi oleh benjolan-benjolan merah. Saat itu juga, Ayu langsung dibawa ke rumah sakit. Karena sudah terlalu parah, Ayu terpaksa harus menginap di rumah sakit. Saat itu dokter mengatakan bahwa benjolan-benjolan merah di tubuh Ayu merupakan reaksi alergi terhadap suatu makanan. Nah, disinilah Ayu merasa aneh. Karena selama ini, ia tidak pernah memiliki riwayat alergi makanan apapun. Karena harus menjalani rawat inap, orang tua Ayu memilih kamar VIP agar Ayu bisa istirahat tanpa gangguan. Saat itu, hanya ibunya Ayu yang menjaga Ayu. Karena ayahnya Ayu mengaku ada pekerjaan mendesak yang harus ia selesaikan di kantor. Sekitar jam 10 malam, Ayu ini bermimpi tentang sebuah peristiwa yang menyakitkan. Jadi di dalam mimpinya, Ayu ini melihat Gita dan ayahnya sedang dinas keluar kota berdua. Di kota itu, Gita dan ayahnya Ayu ini sudah dipersiapkan 2 kamar yang berbeda. Jadi maksudnya 2 kamar ini, yang satu untuk kamar ayahnya Ayu, dan yang satu lagi kamar untuk Gita. Tapi saat itu, Gita malah masuk ke kamar ayahnya Ayu dan tidur berdua dengan ayahnya Ayu di kamar itu. Seketika itu juga, Ayu terbangun dan menangis. Saat itu, ibunya Ayu yang sedang terlelap pun langsung terbangun dan berusaha menenangkan Ayu. Setelah kejadian itu, Ayu mulai tenang dan kembali tertidur. Tapi saat Ayu mulai tertidur itu, ia bermimpi hal yang sama. Nah, di dalam mimpinya ini, Ayu mulai sadar bahwa baju yang dipakai ayahnya itu sama dengan baju yang dipakai ayahnya saat ia mengantar Ayu ke rumah sakit. Seketika itu juga, Ayu terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Nah, karena Ayu udah gak bisa tidur lagi, dia menyibukkan diri dengan bermain handphone. Sampai sekitar jam 3 pagi, Ayu dikejutkan oleh seorang kakek-kakek yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Kakek-kakek ini memakai kaos putih dan celana hitam. Lalu kakek-kakek itu mulai mendekati Ayu dan mengeluarkan sesuatu seperti tusuk gigi dan menusuk salah satu kaki Ayu dengan tusuk gigi itu. Ayu yang ketakutan berteriak memanggil ibunya yang saat itu masih tertidur. Dan sosok kakek-kakek itu langsung pergi saat ibunya Ayu ini terbangun. Lalu Ayu langsung meminta ibunya untuk mengejar kakek-kakek itu. Saat ibunya Ayu ini mengejar keluar kamar, anehnya tidak ada seorang pun di lorong rumah sakit itu. Setelah ibunya Ayu kembali ke kamar, Ayu ini menceritakan semuanya kepada ibunya. Terus kaki Ayu yang awalnya baik-baik aja, malah tiba-tiba sakit dan muncul benjolan-benjolan merah. Akhirnya karena panik, ibunya Ayu ini memanggil suster jaga dan Ayu diberi obat penghilang rasa sakit. Besok paginya, ayahnya Ayu ini datang ke rumah sakit untuk mengantar Ayu ke dokter spesialis kulit. Tapi setelah diperiksa, ternyata dokter masih belum bisa mendiagnosa penyakit Ayu. Dokter mengatakan bahwa kondisi Ayu ini masih butuh observasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, Ayu harus kembali dirawat inap. Selama dirawat, Ayu hanya ditemani oleh sang ibu karena ayahnya Ayu selalu berkata jika ada pekerjaan di kantor. Singkat cerita, setelah hari keempat Ayu dirawat, ibunya Ayu ini tiba-tiba juga jatuh sakit. Nah, tapi sakit ibunya Ayu ini juga gak kalah aneh. Jadi ibunya Ayu ini merasa dadanya sesak seperti orang yang menderita asma akut. Padahal ibunya Ayu ini tidak memiliki riwayat asma. Karena dilihat sudah terlalu parah, ibunya Ayu ini harus dirawat inap juga. Akhirnya Ayu dan ibunya ini dirawat di kamar yang sama. Nah, di saat Ayu dan ibunya ini sakit, ayahnya Ayu hanya bisa menemani mereka 1 malam saja. Lalu di hari-hari berikutnya, Ayu dan ibunya dijaga oleh adik dari ibunya Ayu yang bernama Putri. Jadi, Putri ini adalah orang yang sensitif terhadap makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Berlanjut sampai hari ke-6, saat Ayu, ibunya, dan Putri sedang mengobrol, tiba-tiba Putri ini diam. Putri ini memejamkan mata
dan bertingkah seperti sedang mengusir seseorang. Yang pasti saat itu Ayu dan ibunya sangat bingung. Lalu saat Putri membuka mata, ia berkata jika ada makhluk halus yang akan masuk ke kamar mereka. Jadi si Putri ini berusaha untuk mengusirnya keluar. Tapi sialnya, hal ini terjadi terus-menerus di malam-malam berikutnya. Sampai Putri ini curiga kalau makhluk halus yang akan masuk ke kamar mereka ini bukanlah makhluk penunggu rumah sakit, tapi makhluk halus yang sengaja dikirim oleh seseorang. Setelah itu, Putri menyarankan untuk memanggil seseorang yang dipanggil Uwa Abdul. Ayu dan ibunya setuju untuk memanggil Uwa Abdul ke sana. Dan benar saja, besok siangnya Uwa Abdul datang ke rumah sakit dari Sukabumi. Setelah Uwa Abdul berbicara sebentar dengan Putri, Ayu dan ibunya, Uwa Abdul duduk bersila dan memejamkan mata dan berdoa. Selang beberapa waktu, Uwa Abdul membuka mata, lalu menyuruh Ayu dan ibunya untuk pulang hari itu juga. Ayu dan ibunya pun setuju, lalu Putri membantu mengurus administrasi rumah sakit. Di perjalanan pulang, Uwa Abdul berkata, jika sakit yang diderita Ayu dan ibunya adalah kiriman santet. Sesampainya mereka di rumah Ayu, Uwa Abdul meminta baskom yang diisi air dan juga garam. Sementara itu, Ayu dan ibunya Ayu ini beristirahat di kamar ibunya. Kebetulan saat itu, ayahnya Ayu lagi nggak ada di rumah karena masih di kantor. Lalu Uwa Abdul duduk di lantai dan mulai mencampur air yang ada di baskom dengan garam. Lalu Uwa Abdul mulai berdoa, dan setelah itu Uwa Abdul mengambil air dari baskom itu dengan gelas kecil dan diberikan kepada Ayu dan ibunya. Setelah meminum air itu, ibunya Ayu ini merasa ada seseorang yang menduduki dadanya. Sedangkan Ayu merasa badannya sangat panas dan benjolan-benjolan yang ada di tubuhnya makin membesar. Lalu setelah itu, Uwa Abdul membawa baskom yang berisi air garam itu ke halaman belakang dan membaca doa. Lalu Uwa Abdul menyirami halaman belakang dengan air garam itu. Terus Uwa Abdul ini jalan ke arah gazebo yang ada di halaman belakang. Lalu Uwa Abdul mulai mengorek-ngorek tanah di dekat gazebo dan menemukan sebuah benda yang dililit kain putih. Setelah lilitan kain itu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah keris kecil yang terbuat dari kuningan dan batu berwarna merah. Setelah itu, Uwa Abdul menunjukkan penemuannya ini ke Ayu, ibunya Ayu dan Putri. Lalu Uwa Abdul berkata, jika ada seseorang yang ingin keluarganya Ayu ini hancur dan merebut ayahnya Ayu. Mendengar hal ini, Ayu dan ibunya kaget banget dan mereka mulai menerka-nerka siapa yang tega berbuat sejahat ini. Jadi Uwa Abdul ini masih menunggu di rumah Ayu sampai ayahnya Ayu ini pulang ke rumah. Tak berselang lama, ayahnya Ayu ini pulang ke rumah. Lalu Uwa Abdul mengajak ayahnya Ayu ini ke gazebo belakang. Mereka berdua mengobrol cukup lama di situ. Di akhir obrolannya, ayahnya Ayu ini disuruh minum air yang sudah didoakan oleh Uwa Abdul. Setelah itu Uwa Abdul berkata, jika urusannya di situ sudah selesai, dan mengatakan jika wanita itu tidak akan pernah berani datang ke rumah Ayu lagi. Nah, jadi di sini Uwa Abdul memang tidak menyebutkan spesifik sebuah nama. Jadi saat itu Ayu dan ibunya hanya bisa menerka-nerka siapa orang itu. Nah, di sini Ayu dan ibunya mencurigai seseorang, yaitu Gita. Karena menurut mereka, Gita adalah orang yang paling sering datang ke rumah mereka. Singkat cerita, Ayu dan ibunya sudah membaik secara perlahan. Dan mereka baru sadar, sudah beberapa minggu belakangan ini, Gita tidak pernah ke rumah mereka. Karena penasaran, Ayu menanyakan hal ini ke ayahnya. Lalu ayahnya Ayu menjawab kalau Gita ini sudah resign beberapa waktu lalu karena sakit. Tapi anehnya, gak ada satu orang pun yang tahu apa penyakit Gita. Saat itu Ayu berpikir, jangan-jangan sakit Gita ini adalah karena karmanya sendiri yang dulu ingin menghancurkan keluarganya. Anehnya, beberapa hari setelah Ayu dan ibunya ini sembuh, kedua orang ART-nya yang bernama Yuni dan Yanti
meminta berhenti dari pekerjaannya dengan alasan yang tidak jelas. Ayu berpendapat kalau ada kemungkinan kedua orang asisten rumah tangganya ini juga terkena imbas dari kiriman kita karena Ayu pernah melihat Yuni menerima sesuatu dari kita. Nah, sekian dulu cerita untuk hari ini. Maaf jika ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati kalian. Apakah kalian percaya dengan adanya santet? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. And see you on the next video. Bye-bye.